Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Khalil. Saya guru Al-Quran Hadis di sekolah MTSS Miftahul Ulum Segaran Tiris, Probolinggo. Saya mahasiswa PPG Jabatan PET 4 tahun 2025 dari FPTK UIN IP Padang. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran saya dengan tema Mat Tabi'i kelas 7 MTSS Miftahul Ulum Segaran Tiris. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'alluma li ilahi kalimatillah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Silakan di absen. Gimana kelengkapan belajarnya? Ada semua? Pulpen? Siap? Dengan materi yang akan kita pelajari bersama? Oke, biar kurang mantap. Ulangi boleh? Tepuk semangat. Biar tambah bagus, diganjilkan. Allah fitrun yuhibbul fitra. Silakan terakhir ini yang terakhir itu. Lagi. Tepuk semangat. Kita buka pembelajarannya hari ini, yaitu Quran Hadis. Bisa dari penjajah saya. Sambil dilihat ini tujuan pembelajaran. Titik 1, setelah mengamati video atau gambar, peserta didik dapat memahami hukum bacaan mat tabi'i dengan baik dan benar. Ini kita akan membahas apa mat tabi'i dalam waktu setengah jam ke depan. Kalian sudah paham dan bisa menghafal arti dari mat tabi'i serta contoh-contohnya, kemudian nanti juga prakteknya. Siap ya? Siap. Ini pelajaran yang akan kita bahas 30 menit ke depan adalah mengenai mat tabi'i. Kemudian setelah berdiskusi, peserta didik dapat menganalisis tata cara membaca mat tabi'i dengan baik dan benar. Setelah itu kita praktekkan nanti. Praktekkan cara baca dari mat tabi'i ini. Baik yang berharokat kasroh atau yang berharokat dhamma, ataupun yang terakhir adalah harokat fathah. Praktekkan dan kita diskusikan. Kalau bisa nanti di surat Al-Fatihah kita bersama-sama untuk mengkaji dan mempelajari serta menganalisis mana saja yang dimaksud dari mat tabi'i. Itu yang nomor 2. Yang terakhir, setelah berdiskusi
peserta didik dapat mempresentasikan bacaan mat tabi'i dengan baik dan benar. Setelah kita diskusi mana surat Fatihah yang tergolong mat tabi'i, setelah itu kita presentasikan, kita contohkan. Ada yang maju ke depan, ada yang memberikan perwakilan dari teman kelompok sekiranya bisa untuk mempraktekkan apa itu saja mat tabi'i yang ada di dalam surat Fatihah. Kalau nanti nutut juga akan ke surat-surat pendek atau ini di surat-surat pendek, baik dari surat Wadduha, kemudian Alam Nasroh, Insyirah, dan seterusnya ya. Sekiranya dalam 30 menit ke depan dengan semua kalian semua bisa mempresentasikan, bisa memahami apa itu mat tabi'i dan semua contoh-contohnya. Berikutnya kita memasuki materi pertanyaan. Yang pertama, mengapa mempelajari tajwid itu hukumnya penting dalam membaca Al-Quran? Silakan. Karena membuat bacaan lebih fasih jelas. Namanya siapa? Dina. Ayo. Karena Kenapa? membuat bacaan lebih fasih jelas dan teratur sesuai dengan bacaan Rasulullah SAW. Ya, benar. Jangan itu. Alhamdulillah ini jawabannya karena bisa membaca Al-Quran dengan cara yang benar, fasih dan seterusnya ya, seperti yang disampaikan tadi. Terus berikutnya yang nomor 2, apa yang terjadi jika kita membaca Al-Quran tanpa memperhatikan kaidah tajwid? Silakan. Monggo, siapa namanya? Tika. Akan terjadi salah dalam pembacaan. Akan terjadi salah dalam pembacaan. Gimana yang lainnya? Benar ya? Kita beri tepuk tangan untuk. Jadi kalau kita membaca Al-Quran tanpa ada kaidah tajwidnya, jelas apa yang kita akan baca itu akan terjadi kesalahan. Baik kesalahan dalam lafaz atau yang lebih parah, kesalahan dalam mengenai makna yang ditunjukkan dalam Al-Quran. Makanya penting kita mempelajari ilmu tajwid, baik yang berkaitan dengan mat tabi'i seperti yang akan kami terangkan 30 menit ke depan ya. Jadi penting karena kalau salah bacaan Qurannya kita justru tidak mendapat pahala, justru mendapat dosa. Berikutnya pertanyaan yang nomor 3, coba diperhatikan siapa yang tahu nanti tunggu tangan ini. Yang nomor 3, apa arti dari mat? Ayo siapa ini namanya? Safira ya, dari Tulungagung ini. Benih dari mana? Oh, Tulungagung, dari Tulungagung, maaf, Lero. Dari Tulungagung. Silakan dari Tulungagung. Mat adalah membanyakan bacaan huruf mat alif mawiyah dengan kadar tertentu sesuai aturan tajwid. Mat itu intinya dipanjangkan. Mat itu memanjangkan suara. Contoh A, I, U. Kita bersama. A, I, U. Itu mat. Cuma nanti ada golongannya masing-masing. Kalau terlalu panjangnya sekian, itu ada aturannya nanti ya. Jadi kalau mat tabi'i seperti itu, panjang 1 alif. A, I, U. Itu mat. Apa artinya mat? Mat tabi'i. Mat memanjangkan huruf atau suara. Ulangi lagi, ayo. Apa mat? Memanjangkan huruf atau suara. Ya wis, itu benar. Kita kasih tepuk tangan untuk Safira dari Tulungagung, bukan dari Tulungagung ya. Nomor 4. Ada berapakah huruf mat tabi'i itu? Sebutkan. Siapa yang bisa? Ayo monggo. Siapa namanya? Firza. Dari mana? Dari Kota Becok. Monggo, Firza dari Kota Becok. Huruf mat ada 3 yaitu alif, waw, dan ya. Wis, tadi mat memanjang. Nah, kalau sekarang huruf-hurufnya, ya huruf-hurufnya ada berapa? 3. Tadi yang disampaikan tadi ada di 3. Ada 3. Huruf mat itu ada di 3. mat panjang, hurufnya mat ada 3, yaitu Alif, waw, ya. alif, waw, dan Ya. Kita lihat dan kita amati video ini. Silakan. Next. Ketemu lagi di channel Pesantren Jemur. Di video kali ini kita akan membahas pengertian dari mat asli atau mat tabi'i.
Dan kemudian juga akan dilengkapi. Dan seperti apa itu mad asli atau mad ini? Kenapa disebut mad asli atau mad ini dan apa bedanya? Dapatkan jawabannya di video ini. Yuk, tonton sampai selesai untuk mendapatkan pemahaman. Untuk mempermudah kita memahami akan materi yang sedang kita bahas, yaitu tentang mad asli atau mad ini, kita mulai pengertian dari madnya sendiri. Apa itu mad? Secara bahasa, mad ini artinya adalah tambahan atau memanjangkan dan menambah. Ini pengertian mad secara bahasa. Dan secara istilah, mad ini artinya adalah memanjangkan suara ketika menggunakan huruf mad. Ini madnya ya. Jadi sekarang yang cuma sudah mengetahui ini, mad ini secara bahasa artinya tambahan. Dan kalau secara istilah artinya memanjangkan suara ketika menggunakan huruf mad. Dan kita lihat, nah mungkin di sini ada yang bingung, ini mad asli atau mad ini. Lalu apakah ini sama atau beda? Nah, yuk kita bahas di sini. Disebut mad asli itu karena panjang mad sesuai dengan dasarnya. Ini disebut mad asli. Jadi kalau misalkan ini mad asli, alasannya adalah panjang madnya sesuai dengan dasarnya. Nah, ada juga yang menyebut ini adalah mad ini. Kenapa? Karena sifat mad atau panjangnya yang pasti. Nah, ini teman-teman semuanya. Jadi sebenarnya yang akan kita bahas ini sama. Namun ada yang membedakan. Ini disebut mad asli karena panjang madnya sudah dari dasarnya. Ada yang menunjukkan ini adalah mad ini karena melihat dari sifat mad atau panjangnya yang pasti. Dan untuk mad ini tidak dipengaruhi oleh hamzah atau sukun. Jadinya pure untuk huruf madnya saja. Dan di depannya adalah hamzah dan juga tidak ada sukunnya. Nah, seperti apa? Yang berhubung ini kalau akan dibahas di materi yang lain. Dan tadi teman-teman sampai sini paham dulu. Oh, disebut mad asli itu karena panjang mad yang sesuai dengan dasarnya. Oh, disebut mad karena sifat mad atau panjangnya. Dan sebenarnya ini sama saja. Dan asli dan mad itu sama. Kemudian huruf mad itu apa saja sih? Baik, huruf mad itu ada 3. Yang pertama itu alif, yang kedua ya, dan yang ketiga waw. Nah, alif, ya, dan waw ini masuk ke huruf mad ketika, nah ini syaratnya alif itu didahului oleh baris a atau fathah. Jadi kalau alif sebelumnya itu fathah, huruf berharokat fathah, maka dia masuk huruf mad. Kemudian ya ketika didahului oleh kasroh, dan juga waw ketika didahului oleh huruf berharokat dhammah. Ini adalah huruf mad alif, ya, dan juga waw dengan kondisi yang tadi ya syaratnya. Kemudian cara baca mad asli itu adalah dibaca panjang 2 harakat atau 1 alif. Nah, jadi teman-teman semuanya setelah mendapatkan materi ini silakan periksa kembali cara teman-teman membaca mad asli. Jadi tidak boleh panjang lebih dari 2 harakat. Kemudian yang termasuk dalam mad asli tidak ada yang mengelompokkan mad ini, ada yang masuk ke mad asli, kemudian ada yang masuk ke mad tahi. Nah, untuk mad yang masuk ke kelompok mad asli itu ada 5. Yang pertama mad qadimi, yang kedua mad badal, yang ketiga mad tamthil, kemudian yang keempat mad iwad, dan yang kelima itu ada mad istilah qasir. Nah, ini 5 mad yang termasuk dalam kelompok mad asli. Seperti apa? Coba kita akan bahas di video yang lainnya. Kita belajar ke contoh mad asli untuk memudahkan teman-teman memahami seperti apa itu mad asli atau mad qadimi. Contoh yang pertama di surat Al-Fatihah ayat 5. Ya, ayat itu teman-teman sudah pada hafal. Di potongan iyyaka na'budu wa iyyaka. Nah, di kata wa iyyaka di sini ada ya, yang fathah bertemu dengan alif, sehingga ia dengan dibaca 2 halaman. Karena sini ada alif yang didahului oleh baris fathah atau baris a. Ya, nanti ketika membaca wa iyyaka harus dilakukan, jangan wa iyyaka, tapi wa iyyaka. Kemudian contoh selanjutnya masih surat Al-Fatihah di ayat ke-7.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Dikatakan ini untuk contoh yang boleh bertemu dengan waw sehingga nunnya dibaca 2 harokat. Silakan teman-teman perhatikan kembali semua di surat Al-Fatihah ya, sambil memastikan bahwa bacaan harokat yang pertama terutama untuk yang aslinya itu sudah sesuai. Kemudian contoh selanjutnya di Al-Imran ayat ketiga. Kata innal ladzina kafaru, kata alladzina ini contoh untuk yang berkasroh kemudian ya. Maka ini itu dibaca panjang banget. Alladzina kafaru. Nah itu tadi teman-teman pengertian dari mat asli atau mau ini. Jangan bingung ya, mat asli atau itu sama saja. Perbedaannya tadi ya. Disebut mat asli karena panjangnya sesuai dasarnya, karena sifatnya panjangnya itu pasti. Panjangnya kemudian kedua sudah belajar cara bacanya itu dibaca panjang 2 halaman, tidak boleh lebih dari 2 ya. Karena mat asli itu sama dengan poli, jadi panjang pasti tidak ada pilihan yang lain. Kemudian contoh-contohnya juga dari banyak ya di surat Al-Fatihah, bahkan di seluruh surat di Al-Quran itu ada mat asli atau mat poli ini. Sehingga dengan teman-teman memahami mat asli atau mat poli ini dan bisa benar dalam praktekannya, maka kemampuan dalam komitmen itu akan meningkat. Semoga video ini memudahkan teman-teman memahami mat asli dan mat poli. Kita ketemu lagi di video yang lainnya membahas materi teknis yang lainnya. Dan bagi yang belum memiliki buku panduan cara mudah-mudah baiklah, tadi sudah dijelaskan secara detail tentang contoh dan juga definisi dari mat asli atau mat tabi'i. Kita kembali lagi di sini. Definisi mat tabi'i. Secara bahasa, mat berarti memanjangkan. Matria artinya memanjangkan bacaan atau suara atau menambah suara. Tabi'i artinya adalah alami, natural atau biasa. Alami itu tabi'i, tabiat, natural, alami. Nah itu arti secara bahasa dari mat. Jadi mat artinya memanjang. Kalau tabi'i apa? Alami, natural atau biasa. Jadi kalau digabung mat tabi'i memanjangkan suara tapi dengan cara alami. Jadi mat tabi'i secara harfiah, secara bahasa berarti panjang suara yang alami. Paham ya? Apa mat tabi'i? Panjang yang alami. Bacaannya itu panjang, suaranya kamu panjangkan. A, I, kemudian U, itu kan panjang. Bukan A itu, kalau A itu bukan mat berarti. Tapi kalau A, I, U berarti ini panjang. Panjang berarti namanya apa? Sekali lagi saya ulangi, apa mat itu? Memanjang. Apa tabi'i? Alami. Suaranya itu ya, panjang yang alami. Suaranya ketika baca yang panjang. Secara istilah, mat adalah memanjangkan suara huruf mat secara alami. Memanjangkan suara huruf mat secara alami sepanjang dua harakat atau 1 alif. Panjangnya itu 2 harakat. Jadi kalau misalkan A itu diharakati 2 berarti apa? A, itu katanya ya. A, I, U. Berarti kalau digabung A, I, berarti terakhir adalah U, gitu ya. Itu panjang namanya mat. Paham ya? Terus ciri-ciri mat tabi'i. Untuk memudahkan mengenalkan hukum mat tabi'i dalam Al-Quran ada 3 cara khusus yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ciri-cirinya, ciri-ciri mengetahui mat tabi'i. Nomor 1, alif mati. Alif mati. Jadi kalau alif memang tidak berharakat, kecuali hamzah. Alif mati, huruf alif mati didahului oleh harokat fathah. Huruf alif mati didahului harokat fathah. Roknya itu fathah, ya. Kemudian ada alif, berarti ini adalah mat apa? Mat tabi'i. Mat tabi'i. Siroto, gitu ya.
itu berarti alif mati didahului oleh harokat fathah. Dua ciri-cirinya mad tabi'i, wawunya mati. Huruf wawu mati didahului oleh harokat apa? U ya. U itu berarti ma. Wawu mati sebelumnya adalah harokat doma. Yang terakhir iya mati. Huruf iya mati didahului oleh harokat kasroh. Alladzina. Sebelum ya ada huruf dal, harokatnya apa? Kasroh seperti tadi. Alladzina. Jadi contohnya mad tabi'i. Berikutnya contoh hukum mad tabi'i. Perhatikan contoh berikut ini. Memahami mad tabi'i. Nah itu ya. Sirata. Contohnya apa? Mad tabi'i yang dari huruf apa? Alif. Sebelumnya berharokat fathah. Alladzina. Ini apa? Mana apa? Contoh yang sebelumnya ya berharokat kasroh. Alladzina. Yang terakhir al-maghdubi. Wawu mati sebelumnya berharokat doma, berarti juga mad tabi'i. Di surat Fatihah saja siratal ladzina an'amta itu sudah mencakup contohnya mad tabi'i, baik yang alif, ya atau yang wawu. Itu contohnya mad tabi'i. Kita praktekkan sekarang mad tabi'i dalam bacaan surat Fatihah. Cara membaca mad tabi'i adalah dengan memanjangkan bunyi huruf mad sebanyak 2 harokat atau 1 alif. Mari kita terapkan bersama-sama mad tabi'i yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini ya. Ini yang tadi sirata mad tabi'i alif, alladzina mad tabi'i ya, kemudian al-maghdub mad tabi'i yang berupa wawu. Jadi genap di surat Fatihah ada contoh mad tabi'i. Monggo kita sekarang praktek dengan cara buat kelompok menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok mendiskusikan materi yang telah dipelajari. Apa yang dipelajari tadi? Apa, Mat? Tadi ada berapa hurufnya? 3. A, U. Alif, ya, wawu. Yang penting. Terus yang nomor 3, setiap kelompok membuat resume materi tentang pengertian mad tabi'i, contoh bacaan mad tabi'i dan manfaat mempelajari tajwid. Jadi masing-masing kelompok membuat materi apa pengertian mad tabi'i, definisi dari apa dulu kan tadi? Pengertian mad tabi'i, kemudian contoh bacaan mad tabi'i, yang terakhir adalah manfaat. Kita mempelajari secara umum daripada minggu tajwid. Yang nomor 4, hasil proyeknya dipresentasikan di depan. Nah, hasilnya nanti dari belajar kelompok ini dipresentasikan di depan. Bacaan niaga boleh maju. Monggo silakan di kelompok. Ayolah. Itu dah yang ini. Alhamdulillah untuk kerja kelompoknya, belajar kelompoknya sudah selesai semua ya. Ya. Mari kita tepuk semangat dulu. Biar jangan tuh, ayo monggo. Semangat. Bagus, semangat. Betul ini. Silakan untuk kelompok yang A, silakan maju di depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi. Monggo, depan. Diwakili oleh siapa ini namanya? Filza Wahyuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmatnya kami dapat menyelesaikan diskusi kelompok. Kami dari kelompok A dengan anggota 1
Hasanun Nadia 2, Ayu Lidaya Agustin 3, Aminatul Nadia 4, Filzanul Inzati 5, Putri Dianusela 6, Lailatul Muhammadiyah. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan hasil diskusi tentang matlaul bihi yang telah kami bahas bersama sebagai berikut. Pengertian matlaul bihi, emas secara bahasa berarti memanjangkan atau menambah suara. Secara istilah tajwid, emas adalah memanjangkan bacaan huruf emas, alif, waw, ya dengan kadar tertentu sesuai aturan tajwid. Pemanjangan ini terjadi karena adanya huruf emas atau sebab-sebab khusus seperti hamzah dan sukun. Contoh bacaan: 1. Contoh yang alif alhaakumut takasur. 2. Contoh yang waw kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Contoh yang ya siratal ladzina an'amta 'alaihim. Manfaat mempelajari ilmu tajwid: 1. Menjaga kesalahan dalam membaca Al-Quran sehingga makna ayat tetap terjaga. 2. Membuat bacaan lebih fasih, jelas dan teratur sesuai dengan bacaan Rasulullah SAW. 3. Menghindarkan dari perubahan makna yang tidak disengaja akibat kesalahan dalam memanjangkan atau menjauhkan bacaan. Alhamdulillah, kita beri tepuk tangan semuanya. Baik, monggo kita kasih pertanyaan biar tambah mantap hafalannya. Silakan yang mau ngasih pertanyaan kepada kelompok 1, monggo yang lainnya, kelompok 3. Ini, monggo. Contoh matlaul yang alif. Contoh matlaul bihi yang alif apa contohnya? Alhaakumut takasur. Yang surat Fatihah. Yang surat Fatihah apa? Itu benar, tapi yang surat Fatihah. Siratal ladzina an'amta Ya siratal, jadi benar ya. Kita kasih tepuk tangan. Berikutnya kelompok dari kelompok B yang nomor 2. Silakan yang mau maju ke depan. Siapa ini namanya? Bapak Suci. Siapa dia namanya? Suci. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berkat izin Allah Subhanahu wa taala kami dapat mempersiapkan presentasi ini. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 1 Lurah, 2 adalah Wida, 3 Lurah Indra, 4 Suci Ramadhani, 5 Rika Nadia Zahro, 6 Amelia di Musik. Kami akan mempresentasikan kelompok mengenai matlaul. Pengertian matlaul adalah sejarah harfiah, mat artinya terjemah dan tabii artinya alami, biasa, wajar. Sedangkan secara istilah tabii adalah membacakan huruf yang apabila lancar bertemu kata. Adalah membacakan huruf yang bertemu dengan asal dan waw bertemu dengan domah. Contoh bacaan tabii: 1. Contoh yang alif siratal ladzina an'amta 'alaihim. 2. Contoh yang waw ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Contoh yang 3. Contoh yang ya siratal ladzina an'amta 'alaihim. Manfaat mempelajari ilmu tajwid: mempelajari tajwid memberikan banyak manfaat seperti membantu menjaga keaslian benar pada ayat agar tidak mengubah arti. Ilmu tajwid juga menjadikan bacaan Al-Quran lebih fasih, teratur dan indah didengar. Selain itu, mengenal tajwid menambah kehusukan ketika membacakan Al-Quran serta menjadi bukti kecintaan dan penghormatan para muslim terhadap kalam Allah. Terima kasih untuk yang kelompok nomor 2 sudah bagus, bacaannya sudah bagus, kita kasih tepuk tangan. Berikutnya monggo, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya, silakan. Contoh matlaul bihi yang waw ghairil maghdubi 'alaihim. Ya benar ya? Benar. Bukannya matlaul bihi, saya lihat sini. Beri ini. Mat tabii adalah mat dasar yang wajib dipahami dalam tajwid karena menjadi dasar bagi semua macam mat lainnya. Mat ini terjadi secara alami tanpa sebab tambahan, yaitu ketika terdapat huruf mat alif, waw, dan i yang didahului oleh harokat yang sesuai tadi itu. Kalau alif fathah, waw, dhamma, kalau ya kasrah. Hukum bacaan mat tabii adalah wajib dibaca berapa? 2 harokat atau satu alif. Tidak boleh kurang dari dan tidak boleh lebih. Panjang bacaan yang konstan ini menjaga ketepatan makhraj, fasihnya lafaz dan keindahan bacaan dalam Al-Quran. Karena itu mat
Tabi'i merupakan hukum bacaan mat yang paling sering muncul dan menjadi fondasi dalam membaca Al-Quran dengan benar sesuai kaidah tajwid. Terima kasih, itu kesimpulannya. Kita tutup pertemuan pada siang kali ini dengan memberikan semangat dulu ya. Yang lihat tadi, monggo, biar semangat. Adi dulu, monggo. Tepuk semangat. Bagus. Kemudian kita tutup acara pertemuan pembelajaran Maqabi'i. Mudah-mudahan yang sudah disampaikan betul-betul menjadi ilmu yang berkah dan manfaat. Kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqqihna wa faqih 'alana wa qarabatina bina subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kemudian materi yang kami sampaikan sekali lagi mudah-mudahan bersamaan dengan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, menjadikan ilmu dengan semua kalian semua jadi ilmu yang barokah manfaat. Amin ya rabbal alamin. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.